Cerpen ini berjudul Sangkuriang Sakti. Pada zaman dahulu, ada seorang putri cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Pada suatu hari, ketika ia sedang menenun kain, pintalan benangnya terjatuh. Sedang ia berada di atas gentian, ia merasa malas untuk mengambil pintalan benang itu. Iseng ia berkata, "Siapa yang bisa mengambilkan benangku? Jika perempuan kujadikan saudara, jika lelaki kujadikanku suami." Tak disangka, Tumang si anjing istana mengambilkan benang itu dan membawanya ke hadapan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kaget sekali, teringat akan ucapannya sendiri, jika tidak ditepati para dewa pasti marah dan akan menghukumnya. Maka ia menikah dengan Tumang si anjing penjaga istana. Tumang ternyata adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi seekor anjing dan dibuang ke bumi. Dayang Sumbi akhirnya mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sayangnya, Sangkuriang tidak mengetahui bahwa si Tumang adalah ayahnya. Pada suatu hari, Sangkuriang berburu ke hutan. Tapi ia tak mendapat hewan. Karena marah, ia membunuh si Tumang dan dagingnya dibawa pulang. Ibunya marah. Kepala Sangkuriang dipukul dengan gayung hingga terluka dan berdarah. Sangkuriang melarikan diri, membara, tak tentu arah. Konon, ia sering berguru kepada orang-orang berilmu tinggi sehingga ketika dewasa Sangkuriang menjadi sakti. Demikian saktinya ia sehingga jin dan makhluk halus lainnya dapat ia kuasai. Kemudian ia mengembara lagi. Sementara sepeninggal Sangkuriang, Dayang Sumbi betapa di tempat sunyi, sehingga dewa memberinya kecantikan abadi, wajahnya dan tubuhnya tetap ayu dan awet muda. Dalam penggambarannya, di pinggir sebuah hutan, ia bertemu dengan seorang gadis cantik. Keduanya berkenalan dan sama-sama jatuh cinta. Pada suatu hari, ketika mereka sedang bercengkrama, si gadis mencari kutu di kepala Sangkuriang. Tiba-tiba si gadis terkejut melihat luka di kepala kekasihnya. Ia menanyakan sebab-sebab terjadinya luka itu. Sangkuriang menceritakan apa adanya. Ia berkata, "Kalau begitu, kau adalah Sangkuriang anakku sendiri." Pekik gadis itu yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Lalu Sangkuriang berkata, "Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri," kata Dayang Sumbi. Sangkuriang tak percaya dan terus mendesak agar Dayang Sumbi mau jadi istrinya. Dayang Sumbi minta dibuatkan telaga dan perahu di puncak gunung. Harus selesai dalam waktu semalam. Sangkuriang menyanggupi. Dibantu para jin, ia membuat telaga. Namun, Dayang Sumbi membuat muslihat. Tengah malam, ia menyembunyikan lesung hingga ayam sama berkokok. Para penduduk ikut terbangun dan segera menumbuk padi. Para jin yang membantu Sangkuriang mengira hari sudah hampir pagi karena menghentikan pekerjaannya membuat telaga yang belum selesai. Sangkuriang marah. Pemuda sakti ini menendang perahu yang dibuatnya. Ketika terlungkup ke bumi, perahu itu berubah menjadi sebuah gunung. Sesudah itu, ia mendekat ke arah Dayang Sumbi. Dan ia berkata, "Aku tak peduli apapun yang terjadi, kau harus menjadi istriku." "Sangkuriang, sadarlah, kau adalah anakku sendiri," pekik Dayang Sumbi sembari berlari menjauh. Sangkuriang datang mengejar. Biar, tiba-tiba mendengar ledakan dahsyat. Tubuh Dayang Sumbi lenyap tanpa bekas. Sangkuriang berteriak seperti orang gila. Konon Nyi Dayang Sumbi diselamatkan oleh para dewa. Bagaimanapun para dewa tidak mengizinkan seorang anak mengawini ibunya sendiri. Ia dijadikan ratu makhluk halus di Laut Selatan dan masyarakat mengenalnya sebagai Nyi Roro Kidul. Sementara itu, perahu yang ditendang Sangkuriang lama-lama berubah menjadi bukit dan kemudian gunung yang besar. Gunung itu hingga sekarang dinamakan Gunung Tangkuban Perahu.